Shalom Alaikum, Sabda Kristus pada hari ini dari Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saya yakin sekali bahwa saudara-saudara semua sudah mengetahui dengan baik kisah tentang penyangkalan Petrus. Begitu besar dampaknya bagi gereja sampai kisah penyangkalan ini dicatat di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari ini kita mencoba mempelajarinya dari Injil Markus. Markus atau nama lengkapnya Yohanes Markus, sang penulis Injil ini adalah salah seorang murid Petrus. Yohanes Markus mengetahui kisah penyangkalan Petrus bukan dari orang lain, tetapi dari sumbernya sendiri, yaitu Petrus sendiri. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Petruslah yang berinisiatif menceritakan kisah dirinya yang sangat memalukan itu kepada muridnya, kepada Markus. Tetapi ada pula di mana Yohanes Markus mendengarkan khotbah Petrus ketika di Roma. Dan Petrus menceritakan kisah kegagalan dan kejatuhannya yang dinamakan penyangkalan. Penyangkalan atau istilah lainnya skandalion bukanlah peristiwa yang biasa. Atau seperti orang yang tergelincir jatuh karena ketidaksengajaan, bukan. Penyangkalan ini adalah disengaja untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penangkapan dan penganiayaan. Sebenarnya tanpa adanya penyangkalan, jati diri Petrus dan hubungannya dengan Yesus yang adalah anak Allah itu sangat jelas dan terang benderang. Selain selalu bersama-sama dengan Yesus, Petrus juga dikenali dari aksennya, seseorang yang berasal dari Galilea. Ayat 70 mencatat, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Ada aksen khusus orang Galilea itu. Orang-orang Yahudi yang dibesarkan di Galilea memang memiliki aksen yang berbeda. Hal ini mengkaitkan Yesus kepada murid-muridnya. Selain suara, bisa jadi gaya berbusana orang-orang Galilea sangat berbeda dengan orang-orang hidup yang di wilayah Yudea. Di wilayah Galilea adalah tempat berbagai suku bangsa hidup di sana, sehingga gaya busana pun akan saling mempengaruhi. Tetapi tanda aksen suara yang tidak bisa ditutupi itu rupanya dicoba untuk dihindari dengan penyangkalan, termasuk kesamaan dari gaya busananya. Markus mencatat bahwa penyangkalan Petrus bukanlah hal yang tiba-tiba atau tidak sengaja loh. Walaupun Petrus adalah gurunya, Markus mencatat bahwa kejatuhan sang guru sangat dalam hubungannya dengan Yesus. Markus menuliskan di ayat 71 begini, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Mulailah mengutuk dan bersumpah. Istilah mengutuk awalnya merujuk pada sesuatu yang dikhususkan untuk Allah, tetapi digunakan juga untuk merujuk suatu kutukan. Ini adalah cara untuk menegaskan kebisa dipercayaan dari sesuatu pernyataan dengan memanggil penghakiman Allah pada diri seseorang jika tidak mengatakan yang sebenarnya. Tujuannya supaya orang mempercayai apa yang dikatakan dan dilakukan. Itu tujuannya, maka Petrus mengutuk dan bersumpah. Tapi Petrus telah berdusta. Petrus dalam cara kultural yang kuat, yakni sumpah dan bersumpah, melanggar sumpahnya sendiri di hadapan Allah. Yudas tidak melakukan apa yang lebih buruk daripada Petrus. Petrus menyangkal Tuhannya dalam bentuk berulang, tegas, dan mengikat secara terbuka di depan umum. Petrus juga mengatakan, aku tidak kenal ketika ada orang yang mencoba untuk mengenali. Mungkin saja frasa orang ini, tidak kenal orang ini adalah ungkapan semit yang bersifat menghina, yang merujuk pada Yesus. Yang dihina bukanlah manusia, tapi anak Allah yang saat itu menjadi seorang hamba.
Apa yang dilakukan Petrus dalam catatan Injil Markus adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni karena telah menyangkal Sang Putra Allah dan menghinanya. Seharusnya Petrus mati saat itu juga. Tetapi Yesus yang saat itu sedang diadili dan diperlakukan semena-mena, Yesus menyediakan dirinya untuk mengasihi Petrus, sehingga Petrus tidak mati hari itu. Tuhan masih membuka kesempatan bagi orang-orang yang telah berbalik dan bertobat seperti Petrus untuk menerima pengampunan dan setelahnya dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sadarkah kita bahwa kita nyaris sama dengan Petrus yang harus mati karena kejahatan serius kepada anak Allah? Ia masih membuka kesempatan untuk kita, supaya kita bertobat dan diampuni lalu dipakai sebagai alatnya. Mari kita setia, jangan karena alasan apapun di dunia ini kita menyangkalnya lagi. Selamat ulang tahun Jasmine Hauben Hartanto. Doa untuk Musa Japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.